Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kaum muslimin. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, menahan dahaga, menahan lapar, menahan syahwat untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hari ini hendaknya kita berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lisi Kulu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak keturunan Adam itu kembali kepadanya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ibadah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Dalam ayat ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara beribadah dengan memohon pertolongan? Kenapa Allah tidak gandengkan antara beribadah dengan sholat? Kenapa Allah tidak gandengkan antara beribadah dengan berpuasa? Kata para ulama tafsir, dikarenakan seorang hamba dia tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba dia mengerti hal seperti ini, dia tidak akan ujub dengan amalannya, dia tidak akan berbangga diri dengan amalannya, disebabkan semua amalannya itu atas izin dari Allah, atas pertolongan dari Allah. Maka yang pantas bagi kita bukan ujub, melainkan bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian jamaah sekalian, kemudian tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini yang dia mengetahui apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, seorang muslim, dia hanya bisa menilai ibadahnya sah selama rukun, syarat dan wajibnya terpenuhi. Adapun masalah diterima ibadah atau tidak, besaran pahalanya berapa, itu murni rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi pun dia tidak mengetahui apakah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebagai contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, orang yang sangat mulia, bapak para nabi. Beliau mendapatkan perintah yang mulia untuk membangun Ka'bah. Beliau mendapatkan perintah yang mulia, mendapatkan perintah membangun bangunan yang mulia di tempat yang mulia bersama anaknya yang mulia Ismail alaihissalam. Itu saja Nabi Ibrahim masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Padahal ibadahnya Nabi Ibrahim, ibadah yang sangat ikhlas, ibadah yang sangat agung, tetapi beliau masih meminta agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita jamaah, kita ibadah kurang-kurang, kadang kita kurang ikhlas, kadang kita masih sering pamer, masih sering riya, kadang tata cara kita tidak sempurna. Maka terlebih-lebih kita memohon, banyak-banyak memohon kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika hari raya seperti ini, para ulama menganjurkan ketika kita saling bertemu sesama muslim, teman kita, kawan kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalanku dan amalan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya jamaah sekalian, dari sini kita memahami tidak ada seorang pun yang tahu apakah ibadah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Namun para ulama memberikan isyarat, menyebutkan tanda-tanda kalau amalan kita itu diterima sama Allah, yaitu adalah kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh setelahnya. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, Inna min jazail amali soleh al-amalu soleh ba'daha. Sesungguhnya balasan amalan soleh, tanda diterimanya amalan soleh adalah dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan yang lainnya. Dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan setelahnya. Kalau ada orang sholat, dia berzikir, dia baca Quran, setelah itu semakin semangat dia untuk melakukan ibadah, semakin tambah istiqomah, maka semoga itu menjadi pertanda bahwasanya amalannya, sholatnya, baca Qurannya diterima oleh Allah.
Bukankah Abdullah bin Umar pernah mengatakan, kalaulah aku mengetahui satu sholatku saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Bukankah Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa ketika orang beramal soleh kemudian menimbulkan ketakwaan, kemudian menimbulkan amalan soleh yang lainnya, semakin semangat untuk melakukan amalan soleh yang lainnya, maka itu pertanda bahwasanya amalan tersebut dicintai oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan perintah untuk ibadah, Allah menyebutkan hikmah ibadah. Hikmahnya apa? Yaitu agar seorang menjadi bertakwa. Oleh karenanya jamaah sekalian, apabila ibadah kita tidak menimbulkan ketakwaan dalam diri kita, tidak menimbulkan keistiqomahan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka hati-hati. Itu pertanda bahwasanya amalannya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai ilustrasi seperti ini, ada orang yang mengerjakan ibadah sholat fardu, kemudian setelah itu dimudahkan oleh Allah untuk berzikir setelahnya, dimudahkan oleh Allah untuk sholat sunnah setelahnya, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat fardu nanti setelahnya. Maka mudah-mudahan semoga sholat fardu orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang baca Al-Quranul Karim, kemudian ketika dia membaca ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya, semakin rindu dia dengan kehidupan akhirat, semakin berbakti dia kepada orang tuanya. Maka semoga bacaan Qurannya itu menjadi bacaan Quran yang diterima, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ada orang sholat, kemudian ternyata dia sholat tidak menimbulkan amalan yang lainnya, tidak membuat dia semakin istiqomah. Dia sholat namun dia masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dia sholat namun ternyata sholatnya tidak menahan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi ada yang salah dengan sholatnya. Bisa jadi dia riak ketika sholat, dia pamer ketika sholat, cuma pengen dipuji sama manusia. Dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Bisa jadi ketika dia sholat, dia tidak khusyuk. Raganya mungkin sholat, tapi pikirannya lari entah kemana. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menerima sholat orang tersebut. Begitu pula dengan Ramadan jamaah sekalian. Di antara tanda bahwasanya Ramadan kita kemarin menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan setelah bulan Ramadan. Kita diistiqomahkan untuk melakukan amalan-amalan yang serupa di Ramadan di bulan-bulan setelah Ramadan. Di bulan Ramadan kita bisa berpuasa. Setelah Ramadan ada puasa-puasa sunnah, terutama puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Dan ini mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Anda bisa lakukan di awal Syawal atau di pertengahan Syawal atau di akhir Syawal, atau Anda juga bisa melakukan sehari berpuasa, sehari tidak, yang penting jumlahnya 6 kali. Itu mendapatkan keutamaan seperti puasa 1 tahun penuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu shittan min syawalin faka'annama kasiyami dahr. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, kita mengkhatamkan Al-Quran. Apakah itu kemudian kita bisa praktekkan di bulan setelah Ramadan? Di bulan Ramadan kita rajin bersedekah. Apakah kita bisa praktekkan hal tersebut di bulan-bulan setelah Ramadan? Di bulan Ramadan kita kerap mendengarkan ilmu setiap hari, mendengarkan kultum hampir setiap hari. Apakah muncul semangat kita untuk mendatangi majelis ilmu di bulan-bulan setelah Ramadan? Kalau tidak jamaah sekalian, maka hati-hati. Bisa jadi amal-amalan kita yang kemarin belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka setiap diri kita hendaknya introspeksi diri, bermuhasabah diri. Apakah ibadah Ramadan kita memiliki dampak takwa kepada kita? Bukankah Allah syariatkan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan puasa bagi dirimu sebagaimana orang-orang sebelum dirimu agar engkau menjadi bertakwa. Kita menjalani Ramadan ternyata nggak bikin kita takwa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah itu termasuk di antara akan diterima amal ibadah kita? Hati-hati. Bisa jadi ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita berusaha untuk istiqomah.